Selamat datang di Ceng-Cengan Bola. Karena bola bukan cuma olahraga. Ini tayang di YouTube apa? 5x11 Network. 5x11 Network. Boleh nih program baru. Lama tuh kebiasaan kalau Tapi dapat semua. kebiasa Langsung pitching. Karena saya pitching dengan kualitas. Yoi. Bukan hanya asal pitching. Yoi. Tolong ya. Cuman kan masalahnya kau kebiasaannya pitching habis itu ditinggal. Kalau nggak sesuai dengan idealisme, kok tinggal. Idealisme. Kalau cocok nih secara idealisme, secara kemantapan, waktu waktu aman. Tapi kalau enggak, ya kali ini kami mau gimana? Mamat tentang Cio ternyata ini sebabnya. kita bahas apa ini? Katanya ceng-cengan bola bahas orang. Apa aja kita bahas sih. Ternyata sebabnya bahas giting ya. Iya, bahas berani giting. banget itu orang itu. Karena emang berani. Masa awal pembukaannya kalau seandainya di sini kita giting semua kayaknya lebih seru ya. Kaget loh. Itu penonton kaget, kita juga kaget gitu. BNN juga kaget, mau tangkap gimana? Belum lagi. Tapi ini ceng-cengan bola ini Mat seperti kebanyakan lainnya, tapi ini fokusnya adalah kenapa? Awalnya itu kenapa? Kenapa ini sebabnya? ternyata. Kenapa? Yang fokusnya karena Mamat dari timur, Ah. yang lebih pasti dari Pak ya Mat. Iya. Dari Pak tidak ada tim bolanya. Pak anjing. Pak Fak. itu nama bakunya justru, nama daerah berarti mantap. Iya. Dia sangat Fak tuh asli. kota. Fak kota, Fak maksud, tapi kota. sebutan lama, sebutan dulu banget itu dinamain pertama kali tuh Pak. Pak. Oh. Jadi masuk. Jadi makin lama makin Pak. Iya. Sebenarnya Pak. Ada si anjing ini lagi. Ah. Main ada dia nih. Dia kan pesugihan. Iya. Jadi ini Mat, kenapa? Kita mulai dengan kenapa Persipura Nah. saat ini kondisinya Seperti ini. seperti ini. Sama dengan klub-klub lain di sepanjang liga di beberapa tahun belakangan mulai dari Liga Bank Mandiri dan lain sebagainya. Iya. Ketika sebuah tim itu terseok-seok, Coba lihat berapa oximeternya. aduh kosong. Bisa napas kau. Kenapa Mat? Kan kita tahu Persipura itu tidak pernah jauh-jauh dari 5 besar. Iya. Saat ini malah berjuang dari zona degradasi. Iya, tapi kalau kita lihat track record semua tim di Indonesia dari Liga Bank Mandiri bahkan saya nontonnya itu dari Liga Bank Mandiri ya. Betul. Kau kan nontonnya baru Liga Jarum. Saya Liga Bank Mandiri. Capek kali aku nonton ke stadion Liga Bank Kau Mandiri nggak walaupun masih kau nggak SMP. merasa excitednya melihat Pupukal tim? Kau nggak tahu? Nonton Kau nggak aku, tahu? Mat. Dia Pupukal tim. nggak. Persik Kediri dengan tridentenya. Betul. Kau nggak paham? Nggak tahu. Ronald Fagundes kau nggak tahu? Nggak tahu aku. Iya. Tolol emang ngapain ada di sini? Ronald Fagundes itu dulu ada Ronald Fagundes, ada Danilo Christian Fernando. Gonzalez dan Danilo Danilo Fernando. Fernando. Di Ronald Koeman. 2005 itu Ronald Koeman. musim-musim. Jangan ganggu obrolan. Sorry. Mamat juga benci dia. Bukan benci kok tiba-tiba Ronald Koeman. Iya, enggak Nggak ada klub dari Ambon loh. Kalau ada dari Ambon Tunggu, bisa. Mat. Dari sebelum syuting, sebelum sama kau tuh ada sama Ibji, Marigen, sama Bang Man. Enggak ada nyamuk. Mat. Ini ada. Bawa malaria kau. Nyamuk itu selalu suka yang manis-manis. Darah Darah manis. Iya. Tapi bang itu mitosnya. memang. Kalau Tapi digigitnya. kalau bilang darah manis dia enggak. Kenapa Nyamuk. emang? Kalau darah manis, Mat? Diabetes lagi. Oh, diabetes ya. Jangan. Iya. Ini kita ngomong penyakit. Iya, apa sih Pura tadi? Kenapa bisa kondisinya kayak begini? Saya belum selesai 2 kali loh Anda potong loh. Iya. Bang Liga Mandiri. Dari Liga Bank Mandiri tadi. Kalau dimulai dari Liga Bank Mandiri sampai ke sekarang Liga BRI Liga 1. Kalau kita lihat track recordnya klub-klub yang terseok-seok artinya kekurangan dana. Itu sudah wajib. Tapi masa ya sekelas Persipura kekurangan dana? Ya iyalah. Bro, ada Freeport, ada Bank Papua selama ini. Berapa kau hitung? Misalnya satu klub itu pembiayaan di Indonesia berapa? Kalau dulu Persipura selalu lebih tuh. Misalnya pembiayaan Persipura 60M, dana mereka 100M. Ya. Sekarang Freeport udah
potong. Ha, Udah Jadi sedikit. free aja. Bank Papua udah sedikit. bukan Freeport udah dipotong jadi free aja. Dana yang bukan hasilnya. dananya, bukan Freeportnya dipotong jadi free aja. Bang Papua emang masalahnya kenapa? Aku kemarin sempat dengar kabar bahwasannya Bang Papua tidak menyelesaikan janjinya. Iya, aku nggak tahu ya kalau masuk ke dalam. Iya, nggak tahu masuk janji dan lain sebagainya itu tentang termin dana yang turun ke Persipura itu belum turun atau gimana nggak tahu ya. Ya. Cuma kalau sekarang di total sponsor, misalnya sponsor utamanya Bank Papua dan Freeport itu tidak menutupi operasionalnya Persipura seperti kemarin-kemarin. Selama satu musim nggak nutupin lagi. Nggak nutup. Kalau sekarang itu hanya kalau nggak salah, mohon maaf kalau saya salah, gabung total dua sponsor ini itu hanya sekitar 15 M. Sementara budget untuk pembinaan sebuah klub, pengelolaan sebuah klub dalam satu kompetisi itu hampir 60. Minimalnya itu di angka 30 sampai 40. Iya. 60 itu masih standar tuh. Persipura tuh dulu jaya banget Iya, gitu. iya. Dia gaji Boas salah satu pemain dengan gaji tertinggi di Indonesia. Berani dia. Gini karena sponsornya oke. Sekarang itu mulai direm, mungkin karena pandemi, mungkin karena Bank Papua juga carut marut juga secara organisasinya, secara banknya, sehingga sponsornya nggak bisa keluar banyak lagi. Apa itu salah satu alasan kakak Boci keluar dari Persipura? Kalau alasan kakak Boci keluar dari Persipura kan kalau dari manajemennya kan kita dengar adalah indisipliner. Tapi menurutku janggal kalau alasannya hanya indisipliner gitu. Karena gimana ya, maksudnya Boas itu seorang legenda loh. Iya. Oke lah, maksudnya kalau seandainya betul-betul indisipliner dan Boas juga udah mengakui dan dia bilang kan udah minta maaf. Iya. Gitu. Udah minta maaf, dia mengakui kesalahan tapi tidak ada masalah gitu. Iya. Hanya memang karena mereka pertandingan persahabatan dan lain sebagainya memang ada indisipliner yang terjadi. Tapi ya tidak serta-merta gitu. Tidak serta-merta. Dan itu kan connect dari manajemen ke pelatih tiba-tiba menghilangkan Boas sama Tino Spai. Iya. Sama Tino Spai itu ya. Iya. Nah, sekarang juga ketika Jackson nggak ada nih, Jackson Tiago nggak ada, udah ganti pelatih. Kan tau Boas belum balik nih. Benar. Artinya dari manajemen juga emang mungkin udah sekalian gitu. Kita kekurangan dana, ada tindakan indisipliner mungkin ada tindakan indisipliner ya udah sekalian aja biar kita pangkas gaji gitu. Bisa jadi. Karena memang daripada ini tim yang selama ini sudah ikut kompetisi dengan kondisi bagus, tiba-tiba nggak ikut kompetisi. Iya. Kan ada mungkin ya. Iya, tapi kan kalau nggak ikut kompetisi tanggung jawab si manajemennya sama masyarakat kan Papua sangat besar sekali. Betul. Soalnya kemarin ketika Freeport lama untuk masuk dan Papua lama masuk sponsornya, orang pada demo. Iya. Pada demo di kantor Freeportnya, terus Persipura memecat Boas secara tidak terhormat ya. Itu juga ada. Itu juga demo tuh di kantor Persipura. Kemarin udah di dalam jurang degradasi juga demo tuh. Saya pas di sana tuh Persipura demo. Oh, itu lagi demo. Iya, pas syuting di sana kan itu ada demo tuh. Aku taunya udah besoknya keluar di berita, anjing kalau gini aku nggak syuting ikut demo. Enggak. Syuting kan kerja. Kenapa aku lagi fokus demo? Nanti aku tanya sutradara, dukung Persipura nggak ini Papua? Dukung, kita demo. Hari ini kita syuting. Ih, gara-gara kau demo, nambah 1 hari biaya produksi syuting itu lagi. Demi Persipura bro. Ya harus demi pilihan lagi. Kau ya kau demi Persipura. Kau cukup mendoakan Persipura. Tapi itu emang masalah idealis. Tapi waktu itu tuh sumpah ini aku itu baru tahu 1 hari setelahnya dan di hari mereka demo itu aku lagi free juga. Nah itu aku anjing kemarin aku ikut enak nih, rame nih pasti. Itu aku ajak anak-anak. Anak-anak di sana, ayo Persipura bro, karena Persipura harga mati nih. Bener, aku tuh salah satu orang yang mengikutin Persipura. Karena dia tuh memakai bakat pemain lokal. Pak, transfusinya udah. Oh iya. Mama, salah darahnya udah keluar semua. Oh iya. Terus kedokteran. Ini baru bermanfaat. Yang kuperhatikan itu Persipura itu selalu mengandalkan pemain-pemain lokal mereka. Pemain lokal. Mereka nggak terlalu banyak ambil pemain-pemain dari luar Papua. Terus mereka itu punya pendanaan bagus, fasilitas stadion juga bagus. Stadion Persipura itu adalah stadion yang kalau misalnya orang AFC datang itu kalau salah satu yang lolos ya. Iya, dia langsung checklist. Mandala tuh, apalagi stadion baru ya. Betul, stadion Papua Bangkit ya.
Udah diganti nama, jadi nama gubernur sekarang Lukas NMB. Oh iya. Narsis banget ya. Harusnya kan nama legenda sepak bola, legenda olahraga yang ada di sana. Kenapa nama gubernur? Aku aneh juga tuh. Bisa atau nama pahlawan di sana mungkin. Iya makanya orang yang udah nggak ada kita mengenang dengan misalnya ada satu stadion TNI itu, stadion sepak bolanya Angkatan Udara tuh, stadion latihan ya. Itu nama stadionnya aja bukan stadion, lapangan dia. Lapangan itu lapangan Rulinere, mengenang legenda. Sudah jelas Rulinere pemain sepak bola di Indonesia. Ini stadion Lukas NMB gubernur lagi menjabat. Ya kan mungkin itu kalau misalnya dia mau peresmian stadion ini, Pak kita hari ini kemana? Kita ke kita. Pak, Bapak main bola kemana? Main bola ke saya. Ke saya. Itu pasti waktu pemilihan namanya, Pak kita mau kasih nama siapa nih? Oh iya. Masa harus keluar dari mulut saya? Kalian udah harus feeling dong. Tapi mungkin ya, Iya. dia berpikir ya udah mungkin ini bisa jadi salah satu kenangan untuk dia sendiri. Ya mungkin ya karena di zaman dibangun dia, tapi ya kita juga maksudnya ya udahlah terserah, tapi apa yang dilakukan di lapangan itu kan lapangan bagus banget. Bener, lapangan itu Bagus banget. Aku sebatas Rumputnya tuh bahkan rumput Mandala tuh bagus ya. Tapi aku Lebih masuk bagus ke Lukas NMB Stadium itu rumput lapangannya jauh lebih bagus daripada Mandala. Aku tuh cuma nonton ketika Pembukaan pon, penutupan drainasenya oke. Itu mah nggak tahu ya nggak pengelolaannya nanti gimana. Nah, Karena itu Persipura tetap kandangnya di Mandala, nggak ada yang pakai. Nah, karena gini, kendalanya ketika tim-tim di daerah sudah memiliki stadion baru, masalahnya adalah ketika selesai PON, bagaimana pengelolaannya. Iya. Yang sayang itu stadion di Riau. Iya, di Riau ya, waktu PON Riau. Iya, PON Riau. Iya, PON Riau. PON Riau itu kan banyak stadion bagus tuh, ada tuh 3, 4 Aji Imbun. Jadi stadion utamanya Aji Imbun Balikpapan. Oh iya, Asal sebut aja Bang. Aji Santoso. Boleh. Pelatih boleh. Haji Salim. Pekanbaru Aji apa nih? Haji Agus Salim kalau bukan Haji. Agus Salim tuh Sekarang padahal dengar kabar stadion di Pekanbaru tuh jadi pasar malam kalau salah. stadion banyak. Ada Rumbai juga stadion Pekanbaru. Tapi yang stadion utama bekas PON Stadion bekas PON itu sayang sekali. Bahkan pernah rumputnya tuh tinggi, Iya, nggak pernah dipakai. karena gini. Jadi lalang-lalang gitu Tapi ya. kita wajarnya gini, misalnya Persipura nggak mau misalnya pindah dari Mandala atau mengambil atau pemerintah kasih nih. Persipura pakai sekarang stadion utama Lukas NMB. Karena pengelolaan stadionnya akan jatuh ke tanggung jawab Persipura, makin mahal lagi tuh pengelolaan stadion sebagus itu. Benar. Ya mending udah Mandala aja, kita irit budget, penonton toh yang datang nggak full. Penontonnya juga udah lolos verifikasi juga untuk AMC segala macam. Lagian kan kalau di Mandala masih bisa nonton dari tower kan. Iya dari Kalau bawah. Lukas NMB udah ketutup. Tutup, gak bisa. Kok gak pernah nonton Persipura main kalau live ya? Di Stadion Mandala. Kalau itu dia zoom naik di atas tinggi terus deh. Ada orang di tower di atas, tapi ya Cuma apa yang boleh ngomong itu? Belakangnya laut. Iya di tower karena di Stadion Fakfak juga di belakang pemancar RRI. Jadi stadion Pemancar RRI. 16 November. Nama stadionnya? Iya. Kalau timnya? Persipa Fakfa. Fakfa. Nama fansnya Apa? Fakman. Hai. Fakmania. Fakman. Keren. Liga 3 ya? Udah gugur lagi. Kemarin ikut Liga 3 kalah. Kan Liga 3 regional. Regional kalah, udah kalah. Malah yang masuk Udah, jangan masuk. Enggak ada harapan. Persigubin tuh daerah mana, Mat? Gunung Bintang, Itu kabupaten, Mat? kabupaten. Di kota nggak, Mat? Dia tuh selalu gitu. Liga 3 Liga lolos, 2, masuk Liga 2, Liga 2 turun lagi. Di Liga 3 dia kuasai lagi, naik lagi gitu. Iya. Selalu gitu. Kenapa sih dia Persigubin nggak- Gunung Bintang? Gunung Bintang. Ya mungkin karena pemerintahan sana atau belum jadi klub profesional sehingga pemainnya masih itu aja. Jadi ketika di Liga 3 oke nih. Tapi masuk di Liga 2 persaingannya makin antar wilayah. Iya. Makin gak bisa bersaing. Aku dulu tuh nama-nama tim yang terkejut aku ya. Satu Persigubin tuh, Gunung Bintang. Gunung Satu Bintang. lagi Yahukimo. Persi apa ya? Yahukimo FC. Yahukimo FC. Itu Yahukimo. di mana, Mat? Hah? Di kota Papua. Di Yahukimo, iya. Oh, kabupaten berarti? Kabupaten Yahukimo. Kabupaten Itu di pegunungan tengah tuh, masuk Gunung Bintang, Yahukimo, Kabupaten Duga, dekat-dekat Wamena tuh semua. Oh, dekat-dekat Wamena tuh. Pegunungan gugusan pegunungan Jayawijaya tuh. Jadi mereka semua ada di bawah itu Tolikara, Persitoli-Tolikara. Persitoli ya, benar. Gitu-gitu, semua ada di situ. Kalau yang bagian utara sana, bagian Persipura tuh ada
Persidafon. Persiwar, Waropen itu Yapen juga. Masuk ke perseru-serui. Jadi memang lumayan banyak tim-tim dari Papua. Ini yang lolos ke nasional. Liganya kuliah kemarin tuh Persigubin salah satu. Persigubin. Dulu itu ada satu tim yang dia selalu melahirkan pemain bagus, tapi dia nggak pernah masuk, nggak pernah ada di Liga 3. Jadi memang tim kabupaten. Apa nama tim? Putra Yohan, Ortisan dari sana, Boas dari sana. Tapi dia nggak mau main di amatir. Dia amatir. Dia nggak mau main di profesional. Iya, bapaknya Boas itu pernah jadi salah satu pemilik klub itu. Bukan pemilik klub ya, jatuhnya kayak manajernya. Ngurus lah. Itu bapaknya Boas. Habis itu bapaknya Boas meninggal. udah nggak ada tuh. Udah nggak ada yang melanjutkan tren itu. Solosa tuh 3-3-nya jadi pemain liga loh. Solosa 3-3. Tiga. Sama Yehemia Salosa. Nomor 1 Yehemia kan? Itu semua dari PS Putra Yohan. Yehemia, Ortisan, Boas. Enggak, Ortis duluan. Ortis nomor 1. Di tengah-tengah ada Yehemia. Oh, Yehemia itu tengah malahan. Tengah-tengah ada, abis itu di bawah bungsunya Boas. Kirain tengah-tengah itu Pulau semua Jawa. Dan bukan hanya itu, kayak kalau nggak salah Ricky Kaboya enggak. Ada beberapa pemain. Rumah Kiek dari mana tuh? Rumah Kiek Biak. Rumah Kiek Biak? Iya. Oh iya, Kiek Biak sama ya? Enggak gitu caranya. Tolong minta maaf. Gitu. Sistemnya enggak gitu. Aku kira karena Biak, Rumah Kiek gitu. Enggak gitu. Enggak gitu. Tolong ajarin. Kasih tahu Bang yang bener Bang gimana? Enggak bisa. Enggak gitu. Rumah Kiek mau marga-marga Biak. Nih, sedikit yang terbaru. Yang terbaru ada keributan antara PSSI dengan tim dari Papua ya? Bukan dari Papua, pemain Papua, ya. anak PON yang harusnya main di Lampang FC. Keluar statement bahwasannya PSSI tidak mengeluarkan surat izin. Iya, PSSI tidak mengeluarkan ITC terhadap pemain tersebut. Ini apa, transfer ya? Iya, surat sertifikat transfer internasional. Sertifikat transfer internasional. Ada tuh pemilik Lampang FC. Bang Ben. Dan itu keluar beritanya pertama. Setelah itu PSSI-nya ngeluarin statement bahwasannya pihak Lampang FC belum ada meminta surat itu. Terus tapi pihak Lampang juga ada statement yang terlewat dari kita. Pihak Lampang mengatakan bahwa kita menunggu ITC dari PSSI tidak ada. Tetapi tim Lampang FC akan mengecek apakah kesalahan itu ada pada klubnya. Jadi memang serba ambigu nih, saling lepas kesalahan nih. Bang Bangsat. Saling lepas. Goblok, ngapain di sini? Lepas kesalahan. Ini lagi bahas klub bola. Bang Gel ada ubah ini, tolong Bang Gel. Gimana? Itu Lampang FC. Tapi informasi terbaru baru tadi nih. Si pemain ini sudah berangkat ke Lampang FC, tapi dia tidak akan didaftarkan untuk musim ini karena bursa transfer Thailand sudah ditutup kan? Tetapi dia akan menjadi pemain Lampang FC di tahun depan. Sementara tetap bergabung latihan dengan Lampang FC. Itu mah anak pemain PON kan? Dia pemain PON. Iya, PON Papua itu selalu melahirkan. Bahkan Boas itu terlahir dari PON. Oh iya, enggak tahu. Boas nggak punya klub, udah main di timnas. Sudah main Piala Tiger 2007. 2004 Piala Tiger. Itu habis PON 2004. Peter White ya? Peter White. Dia itu ketemu dari PON, tidak main di klub profesional. Boas dari PON langsung main timnas. Iya. Profesional pertamanya berarti PON gitu. Bukan itu profesional. Profesional pertama enggak ada, dia udah timnas berarti ya. Profesional pertama timnas. Timnas, abis timnas tuh banyak yang mau dan lain-lain, dia pilih Persipura. Pilih balik ke Persipura. Gila. Biar sambil kuliah. Satu lagi kenapa kan banyak nih bakat-bakat pemain Papua bagus-bagus. Tapi kenapa mereka tidak bisa kayak Kakak Bocil? Ngejaga konsisten bermainnya sampai usia nggak senja kali, sampai punya jenjang karir yang lumayan lama di Liga Indonesia. Banyak pemain Papua yang di usia berapa habis, lagi naik sedikit habis. Apa masalahnya? Tapi itu bukan hanya, kalau kau bilang kayak gitu, bukan hanya pemain Papua loh. Bener. Pemain Indonesia juga rata-rata. Tapi sama sih, pemain Papua juga pemain Indonesia ya. Loh, amat kebiasaan. Papua kan bukan Indonesia, Pak. Indonesia. Ini jangan di bola-bola aku diserang lagi. Oh iya. Jadi aku tuh sering melihat itu. Iya, tapi itu kan nggak hanya berlaku di Papua, misalnya di pulau lain juga seperti itu. Semua pemain bola. Misalnya paling yang membuat kita menyesal adalah timnas U19 yang sebegitu canggihnya mengalahkan Korea Selatan, masuk ke Piala Asia, tapi habis itu Hansamu cadangan di Bayangkara. Benar. Kemudian kita lihat Sarian Abimanyu nggak sukses juga di
Johor, sekarang udah balik lagi ke Persija. Dio Castle Jet. Terus kemudian yang lain-lain juga yang paling bertahan sekali itu Evan Dimas, Witan. Ya Witan baru lah. Iya, Witan baru, tapi kan maksudnya ada di sebaya dengan generasi itu. Jadi angkatan yang lumayan bertahan tuh cuma Evan Dimas. Iya, Evan Dimas. Dari U19 waktu itu. Iya, itu sama. Sebenarnya masalah di semua aspek di Indonesia gitu, bukan hanya pemain Papua. Tapi kalau di spesifik tanya pemain Papua kenapa? Karena gini, menurutku ya, mereka nggak tahu akan mau dibawa kemana nih. Misalnya kita taruh sekarang, dulu banyak klub Papua di Liga 1. Benar. Sekarang mana? Hanya Persipura. Baiknya adalah pemain-pemain ini mau keluar. Misalnya si pemain-pemain pemain Papua itu main di klub-klub lain. Dulu kan semua terkumpul di klub-klub Papua. Benar. Di Persiwo Wamena, di Perseru-Serui, di Persipura Jayapura. Benar. Itu semua terkumpul di situ. Di klub lain tidak ada tuh. Nah, sekarang bagusnya gitu. Tapi yang nggak siap untuk keluar jadinya hilang. Banyak yang nggak siap untuk main keluar, jadinya hilang gitu aja. Padahal bahannya bagus. Dulu tuh memang banyak ada Persidapon, Davon Solo, ada Persiram, semuanya kan pakai pemain asli Papua. Bener. Nggak mau pakai pemain lain. Itu yang aku suka dari tim-tim dari Papua. Mereka itu siap untuk menaikkan pemain-pemain dari Papuanya langsung. Kok ngapain tarik? Kalau tim-tim di luar Papua kan kayak PSMS Medan aja. Iya. Banyak pemain malah banyak anak Medannya tidak main di Medan sendiri. Mereka banyak main. Kalau Persipura itu kayak agak bingung tuh. Kalau klub Papua ya, kayak misalnya kayak kita kan selalu bilang bahwa Papua itu Brasilnya Indonesia gitu-gitu. Iya. Banyak sekali pemain-pemain yang kau dapat di jalan yang kayak Boas lah misalnya, tiba-tiba anjing ini siapa bocah-bocah kucuk-kucuk timnas. Bocah ajaib diincar sama klub Belanda, diincar Fiorentina. Padahal sebenarnya di Papua banyak yang kayak begitu. Iya, yang maksudnya mirip-mirip Boas yang karirnya gitu. Tapi Boas karena punya momen gitu. Nah, momennya itu udah gak ada. Udah gak ada lagi. Nah, tapi yang aku suka adalah pemain ini menyebar. Jadi ketika yang kita dapat bagus udah dengan bagus yang berbeda. Misalnya orang tidak mengenal Ricky Kambuaya. Orang tahu nih, pintar itu seorang Ricky Kambuaya di lini tengah. Gak pernah pemain gelandang Indonesia itu seintelijen Kambuaya tuh itu luar biasa gitu. Nah akhirnya nemu lagi kenapa? Karena Persebaya dia berani keluar main di Persebaya. Yanto Basna. Aku kemarin abis timnas main aku chattingan sama Yanto. Kita ngobrol soal tariklah nih anak-anak ini ngikut kau, maksudnya main di Thailand, main di Liga luar. Paling enggak kau kan sebagai orang yang betah di sana kasih tahu ke mereka gitu. Iya saya juga lagi usahakan nih untuk Ricky untuk bisa keluar lah. Jelasin cuma masih punya kontrak, tapi kalau dia mau keluar saya siap di sini bantu. Artinya mereka tuh udah saling bantu. Benar. Jadi pemain homesick nih yang pemain Papua, ayo keluar gitu kayak yang Tobasnya tuh sangat. Aku tuh senang cara pikirnya, cara pikirnya. Dia gak peduli beda bahasa apa, dia dapat tawaran keluar dan selalu pemain utama di sana di Thailand. Oke. Terima kasih Mamat. Jadi mungkin untuk obrolannya. Wah gila. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Mamat di. Nanti kita telekonferensi sama Yanto Basna. Kita akan. Nanti Mamat bakal punya program di sini juga. Iya, bersama Kakak Boas. Idola tuh. Terpotong lagi rezeki awal. Ketemu kemarin mau nangis aku. Iya. Nangis. Jadi di mana Bang? Di hotel waktu di Jogja. Terus padahal udah jelas kan itu sistemnya bubble. Aku mau nangis tuh gini, ketemu nih, habis ketemu terus pulang aku upload foto kan. Terus dia tuh chat panjang banget. Terima kasih banyak udah fans sama kakak. Iya. Terus gini, ini adik juga gini-gini. Aji, ini gara-gara kau di saya. Tapi yang satu hal yang harus tahu padahal pada saat itu momennya adalah sistemnya bubble. Tidak ada yang boleh datang ke hotel, tidak ada yang boleh berkunjung ke pemain segala macam. Enggak, itu belum bubble. Sudah, itu sudah. Putaran pertama, bubble baru putaran kedua. Mulai dari putaran pertama itu sudah bubble. Itu di Jogja ya? Iya, itu semua sudah bubble. Tapi Mamat sudah PCR. Tapi Zulap juga datang. Sudah PCR habis syuting. Iya, aku PCR, mereka juga PCR kan. Iya, PCR. Kan harus kalau. Tapi habis itu mereka mau bubar, mau pulang. Iya. Jadi udah beres tuh. Sudah beres. Di Jogjanya udah beres. Putaran kedua sudah habis. Belum habis, tapi di Jogjanya udah habis. Beres. Mereka pindah ke Solo. Ya, seri berikutnya. Oke, terima kasih Mamat. Nanti bakal banyak komik-komik lain lagi yang ngobrol kita tentang sepak bola. Kalian mau undang Kakak Boci? Nanti. Mau? Kenapa? Ya kita chat aja. Kakak kalau di Jakarta kita cek-cekin bola. Mau? Saya
Saya bantu nih. Kita tunggu nanti Kakak Boci eksklusif di 5x11 Network. Nanti. Kakak Boci tuh baik banget mau pasti dia. Oh iya. Lanjut aja, lanjut. Terima kasih yang Mama. habis gimana? Anjing. Terima kasih Mamat. Yang habis anjing. Enggak kau. Terima kasih Mamat sudah hadir di Ceng-Cengan Bola. Jangan lupa subscribe channel 5x11 Network, follow ebola.id dan juga TikToknya Ebola ID. saya Oki Rengga. Saya Rizky Teguh. Kamu siapa? Corinus Vinkreu. Sampai ketemu di Ceng-Cengan Bola selanjutnya. Ceng-Cengan Bola. Karena bola bukan cuma olahraga.